Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairul Huda. Kali ini saya akan membawakan beberapa informasi menarik yang akan memberikan kamu pengetahuan baru dan mengenal lebih dekat dengan Ibnu. Mau tahu? Yuk simak pembahasannya. Ibnu IPPNU. Oke, kali ini saya akan membahas tentang Ibnu. Ibnu sendiri mempunyai singkatan dari Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama, merupakan salah satu badan otonom NU yang menaungi para remaja, santri, pelajar, dan mahasiswa putra sebagai kader penerus NU di masa depan. Ibnu didirikan di Semarang, Jawa Tengah pada tanggal 20 Jumadil Akhir 1373 Hijriah atau tanggal 24 Februari 1954 Masehi. Pada Konferensi Besar Ma'arif NU se-Indonesia, kelahiran Ibnu pada tahun tersebut adalah babak baru bagi perjalanan generasi muda NU. Dalam proses pendirian Ibnu pada tahun tersebut tidaklah lepas dari upaya para kiai, pesantren, pengurus NU, dan lembaga pendidikan Ma'arif NU. Dalam konferensi besar LP Ma'arif tersebut, Muhammad Toha Mansur ditetapkan sebagai ketua umumnya. Sejak saat itu, upaya pengembangan cabang terus dilakukan hingga berdiri 5 cabang yang dikenal dengan Panca Daerah, meliputi Jombang, Solo, Kediri, Semarang, dan Yogyakarta. Ibnu sendiri mempunyai visi dan misi. Visi terbentuknya pelajar yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berilmu, berakhlakul karimah, dan berwawasan kebangsaan, serta bertanggung jawab atas tegak dan terlaksananya syariat Islam menurut paham Ahlussunnah wal Jamaah yang berlandaskan asas Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dan misi Ibnu adalah menjadikan Ibnu sebagai organisasi pelajar yang sistematis dalam kaderisasi dan struktur dalam tata kelola organisasi. Membentuk kader Ibnu sebagai insan terpelajar, berwawasan global, bertindak profesional dan produktif dalam berkarya. Melakukan internalisasi, aktualisasi, dan diseminasi nilai-nilai Ahlussunnah wal Jamaah An-Nadiyah. Dan perlu kita ketahui bersama, Ibnu sendiri mempunyai tujuan dan fungsi. Tujuan Ibnu adalah untuk terbentuknya pelajar yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berilmu, berakhlak mulia, berwawasan kebangsaan dan kebinekaan, serta bertanggung jawab atas terlaksananya syariat Islam Ahlussunnah wal Jamaah An-Nadiyah yang berdasarkan Pancasila dari Undang-Undang Dasar 1945 demi tegaknya NKRI. Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama berfungsi sebagai berikut. 1. Wadah perjuangan pelajar Nahdlatul Ulama dan kepelajaran. 2. Wadah kaderisasi pelajar untuk mempersiapkan kader-kader penerus Nahdlatul Ulama dan pemimpin bangsa. 3. Wadah penguatan pelajar dalam melaksanakan dan mengembangkan Islam Ahlussunnah wal Jamaah untuk lanjutkan semangat jiwa dan nilai-nilai Nahdiyah. 4. Wadah komunikasi pelajar untuk memperkokoh ukhuwah Nahdiyah, Islamiyah, Insaniyah, dan Watoniyah. Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama adalah organisasi yang bersifat keterpelajaran, kekaderan, kemasyarakatan, kebangsaan, dan keagamaan. Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama berdasarkan kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam berakidah, Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama berdasarkan Islam Ahlussunnah wal Jamaah yang dalam bidang kalam mengikuti mazhab Abu Hasan al-Asy'ari dan Imam Abu Mansur al-Maturidi. Dalam bidang fikih mengikuti salah satu dari mazhab 4, diantaranya ada Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, dan Imam Hambali. Serta dalam bidang tasawuf mengikuti Imam Junaidi al-Baghdadi dan Abu Hamid al-Ghazali. Tingkatan organisasi Ibnu IPPNU terdiri dari 9,
Yang pertama, pimpinan pusat untuk tingkat nasional disingkat PP. Yang kedua, pimpinan wilayah untuk tingkat provinsi disingkat PW. Yang ketiga, pimpinan cabang untuk tingkat kabupaten atau kota atau daerah yang dilaksanakan dengan kabupaten kota disingkat PC. Yang keempat, pimpinan cabang istimewa untuk luar negeri disingkat PCI. Yang kelima, pimpinan anak cabang untuk tingkat kecamatan disingkat PAC. Yang keenam, pimpinan komisariat perguruan tinggi untuk tingkat lembaga pendidikan tinggi disingkat PKPT. Yang ketujuh, pimpinan komisariat untuk tingkat lembaga pendidikan disingkat PK. Yang kedelapan, pimpinan ranting untuk tingkat desa atau kelurahan dan sejenis disingkat PR. Dan yang terakhir, pimpinan anak ranting untuk tingkat komunitas atau kelompok tertentu dalam ruang lingkup desa atau kelurahan disingkat PAR. Nah, itulah tadi penjelasan dari saya. Akhir kata, masa belajar adalah masa paling tepat untuk mengasah skill, memperdalam ilmu, dan memperluas jaringan. Saya Khairul Huda, sampai jumpa dan mari bergabung bersama kami. Salam berjuta, belajar, berjuang, bertakwa. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rekanita Devi dari PAC Golong Pelanggan. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang IPPN. Apa sih IPPNU itu? IPPNU kepanjangan dari Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama. Nah, sejarah singkatnya bermula dari perbincangan ringan yang dilakukan oleh beberapa remaja putri yang tengah menuntut ilmu di Sekolah Guru Agama Surakarta tentang keputusan Muktamar NU ke-20 di Surakarta, maka perlu adanya organisasi pelajar di kalangan Nahdliyin. Maka dari pembicaraan selama beberapa hari telah dibuat 4 keputusan, diantaranya yang pertama yaitu membentuk organisasi IPNU Putri secara organisatoris dan administrasi terpisah dengan IPNU. Yang kedua, tanggal 2 Maret 1955 Masehi atau 8 Rajab 1374 Hijriah dideklarasikan sebagai hari kelahiran IPNU Putri. Yang ketiga, untuk menjalankan roda organisasi dan upaya pembentukan cabang selanjutnya ditetapkan sebagai ketua yaitu Umroh Mahmudoh dan sekretarisnya bernama Syamsiah Muthalib. Dan yang terakhir yang keempat, PP IPNU Putri berkedudukan di Surakarta, Jawa Tengah. Layaknya organisasi yang lain, IPPNU juga memiliki visi dan misi. Visi dari IPPNU sendiri adalah terbentuknya kesempurnaan pelajar putri Indonesia yang bertakwa, berakhlakul karimah, berilmu, dan berwawasan kebangsaan. Sedangkan misinya ada 3. Yang pertama yaitu membangun kader NU yang berkualitas, berakhlakul karimah, bersikap demokratis dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Misi yang kedua yaitu mengembangkan wacana dan kualitas sumber daya kader menuju terciptanya kesetaraan gender. Dan yang terakhir yaitu membentuk kader yang dinamis, kreatif, dan inovatif. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu struktur organisasi IPPNU. Struktur organisasi IPPNU yang pertama yaitu pimpinan pusat, yang kedua pimpinan wilayah tingkat provinsi, yang ketiga pimpinan cabang tingkat kabupaten atau kota, yang keempat pimpinan anak cabang tingkat kecamatan, yang kelima pimpinan ranting tingkat desa atau sama dengan pimpinan komisariat tingkat SMP, SMA, MTS, MA atau sederajat, dan yang terakhir yang keenam yaitu pimpinan anak ranting tingkat khusus.